Liyasir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina. Allah Amin lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam wal ihsan. Segala puji milik Allah, dianugerahkannya manusia nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Manusia diberi kemampuan oleh Allah, yaitu kemampuan bisa membaca dirinya dan bisa membaca keluar, bisa membaca diri dan bisa membaca keluar dirinya. Disebut ikra, ikra binafsika wa ikra bi ghairika. Baca ke dirimu dan baca ke selainmu. Jamaah Jakatorik dimanapun berada, alhamdulillah Jakatorik 165 telah sampai, yaitu tanggal 27 Ramadan. Tanggal 27 Ramadan ini selalu diidentikan oleh kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Di situ ada malam Lailatul Qadar yang disebut Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam mulia lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi pada kesempatan ini Jakatorik 165 tidak akan membahas secara detail tentang Lailatul Qadar, tapi kita berharap mudah-mudahan kita dapat tafaulan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Pada kesempatan ini Jakatorik akan memberikan tema dalam kultum ke-27 ini, yaitu tentang tajalli qalb. Tajalli itu nampak atau bekas, qalb itu artinya batang tubuh. Jadi batang tubuh. Di mana adanya? Di ubun-ubun. Tajalli qalb, Jakatorik mendapatkan ilmu tersebut dari seorang guru, seorang mursyid, Syekh Abdurrahman radhiyallahu an, mursyid Torekoh Qadiriyah Naqsabandiyah yang ke-38, bahwa tajalli qalb ini beliau memberikan bacaan, memberikan wirid, memberikan tulisan. Bahkan dari tajalli qalb ini ada bacaannya yang pernah dikaji oleh Jakatorik di munajat qalb maupun di kajian tentang latifah qalb. Jadi di batang tubuh, di atas ubun-ubun ini, di situ tersimpan sifat ghaflah, lalai, sifat jahil, bodoh.
bahwa batang tubuh yang ada di diri manusia itu hakikatnya batang tubuh Muhammad. Berarti kalau kita flashback kembali dalam kajian Latifah ini ada sebut kolbu Muhammad, ruh Muhammad, sir Muhammad, khofi Muhammad, afa Muhammad, nafsi Muhammad, kolab Muhammad. Di situ ada tajali, tajali kul. Kul itu artinya nyeluruh semua. Kalau kita ambil dari kajian buku Syekh Abdurrahman kalangan beliau, waqdi ala latifatil qalab anwari tajali lakal kulu. Nah itu lakal kulu wa bikal kulu wa minkal kulu wa ilaikal kulu ya. Wa antal kulu kulu kuli birahmatika ya arhamar rahimin. Itu catatan dalam kitab Syekh Abdurrahman, dan bacaan tersebut ada di batang tubuh, di ubun-ubun. Di situ ada kata-kata tajali, tajali lakal kul. Lakal kul itu artinya laka. Nah, domirnya itu ka itu anta di situ. Nah, kalau secara makna teks, laka itu artinya kepunyaanmu. Mu-nya itu siapa? Allah hakikatnya. Tajali lakal kulu. Laka ke milikmu, kulu semuanya. Kulu itu semuanya apa? Dari latifah, kolbu, rusiri, khofi, apa nafsi, kolab. Ya. Itu kulu semuanya milik Allah. Ada rahasia Allah di diri manusia itu. Jadi memang jasad dan ruh kita itu ya milik Allah. Nah, kolab ini diidentikan dengan jasad, batang tubuh. Batang tubuh itu zohir ya, batang tubuh kelihatan nih dari ujung dari ujung kaki sampai ujung kepala itu namanya kolab bahasa Arabnya. Identik di syariat. Jadi tajalila kalkul itu dalam catatan kitab Syekh Abdurrahman bahwa batang tubuh kita ini ya milik Allah. Artinya semua milik Allah, wabikal kulu, dengan pertolonganmu, pertolongan Allah gitu. Kalau diartikan secara teks. Jadi kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa berkedip, tangan kita bergerak, bikal kulu, sebab ya, sebab kamu, artinya di situ banyak isti'anah. Sebab pertolonganmu, semuanya sebab pertolonganmu, pertolongan Allah, atau Allah yang menggerakkan. Wa minkal kulu, mingka itu darimu, semuanya itu darimu. Artinya apa? Kita bisa bicara, bisa melihat, kita dikasih ilmu marifat, itu dari Allah. Wa ilaikal kulu, dan kembali kepadamu. Artinya semuanya milik Allah. Wa antal kulu, semuanya milik engkau semua. Kuli-kuli semua yang ada ini adalah milik Allah. Nah, itu batang tubuh. Batang tubuh disebutnya dalam ilmu kajian tasawuf itu batang tubuh Muhammad. Nah, kalau kita punya mursyid nih, yang bagi punya mursyid, syekh mursyid. Jadi semua ilmu-ilmu yang kita miliki ini ya milik, khususnya murid-murid Syekh Abdurrahman, milik guru itu maksudnya. Semuanya milik engkau, wahai guru. Dengan pertolongan sebab engkau, wahai guru, dari engkau, wahai guru, kembali kepada engkau gitu. Kembali kepadamu. Jadi laka, bika, mingka itu domir. Mingka minallah, kalau bahasa ini minallah ilallah, lillah ya, billah, minallah ilallah kalau dalam hikam. Jadi lakal kulu itu kalau dalam kitab hikam lillah, billahi, minallah ilallah gitu. Nah, itu kan masih kajian kulit. Tapi kalau kajian di kolab yang dalam kitab Syekh Abdurrahman itu, khususnya murid Syekh Abdurrahman, bahwa di situ penjabarannya semua ilmu yang di kita ini
antara ilmu alamul amri, alamul amri, alamul kholqi. Alamul amri ini 5, alamul kholqi milik guru. Semuanya milik guru, milikmu. Kita bisa dihidupkan, latifah-latifah kita pun sama dengan pertolongan guru. Nah, semua kita paham latifah qalbi, rusir, khofi, apa nafsu, itu pun dari guru. Wa ilaikal qulu, dan kembali semuanya ke guru. Jadi kembali semuanya ke guru apa? Disitulah ada istilah fana fil mursyid. Kita tahu jiwa Muhammad, gedong Muhammad, ya, ini bahasa Torekoh. Ada di otak benak kita. Kita tahu kolbu Muhammad, ada di latifah kolbi. Kita tahu ruh Muhammad, ada di latifah ruh. Kita tahu sir Muhammad, ada di latifah siri. Kita tahu hopi Muhammad, ada di latifah hopi. Kita tahu ahfa Muhammad, ada di latifah ahfa. Kita tahu ya, nafsi, ya, sifatun nafsi, nafsi Muhammad, ada otak benak kolab. Nah, itu mingka darimu, kembalinya kepada guru. Jadi kultum Ramadan yang ke-27 ini, tajalli kolab itu ya fungsinya tidak lain, di situ kita diajarkan bahwa yang disebut lakal kulu, bikal kulu, mingkal kulu, alekal kulu, anta kulu kulu itu, makanya ada doa ya yang disebut Allahumma ya qadiyal hajat, artinya semua yang mengabulkan hajat manusia ya Allah gitu. Itulah yang disebut lakal kulu, wabikal kulu, wamengkal kulu, alekal kulu. Wa kafiyal muhimat, Allahumma ya kafiyal, ya Allah yang memenuhi segala kebutuhan. Kebutuhan manusia juga Allah gitu. Kalau bahasa teksnya itu. Ya dafi al baliyat Allah, ya rafi al darajat yang mengangkat dari Allah, ya syafi al amrad yang menyembuhkan segala penyakit Allah, ya mujibud da'wat yang mengijabah segala doa Allah, ya arhamar rahimin. Nah, itu yang dimaksud lakal kulu, wabikal kulu, wamingkal kulu, ilakal kulu. Wa anta kuli kuli birahmatika ya arhamar rahimin. Maka ada doanya itu. Minta dikabulkan hajat, Allah yang mengabulkan, bahasa syariatnya. Kalau di Torek itu berwasilah ke guru gitu. Bener, Allahumma ya qadiyal hajat itu makna secara teksnya, ya Allah yang mengabulkan segala hajat. Betul, tidak salah. Ya Allah yang memenuhi segala kebutuhan, ya kafil, betul, tidak salah. Allah itu kembali ke zat Allah, mengangkat derajat, menolak bala. Tapi di dalam ajaran Toreko, ajaran tasawuf, khususnya murid-murid Syekh Abdurrahman, itu kembali dengan wasilah guru. Jadi pintunya adalah gurumu, yang disebut laula murabi ma arabta robi. Kalau bukan karena guru, murabi itu guru rohani, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Laula murabi ma arabtu robi itu. Makanya bahasa lakal kulu, wabikal kulu, mamingkal kulu, wa ilakal kulu itu. Fungsinya apa ketika orang sudah punya latifah kolab atau tajalli kolab tadi? Yaitu seseorang itu kalau punya zikir di ubun-ubun, kita bisa menzikirkan Allah, Allah, Allah di ubun-ubun, zikir hobi. Doanya doa sultanul azkar. Jadi fungsinya apa? Supaya manusia nggak bodoh, khususnya bodoh tentang ilmu ketuhanan. Artinya kalau tahu orang di latifah kolab, dia akan sadar bahwa yang dimilikinya adalah dari Allah. Tadi bahasanya lakal kulu, wabikal kulu, wamingkal kulu, wailekal kulu. Milikmu dengan pertolonganmu, darimu, untukmu. Gitu. Nah, kalau itu menyadari bahasa itu, maka semua latifah-latifah yang ada di diri kita, yang 7 latifah itu, semuanya adalah kita tahu dari guru yang disebut lakal kulu. Kalau Allah langsung gimana? Ya kan kita tahu latifah dari siapa? Guru. Dengan pertolongan guru, artinya apa? Guru ngasih, meminjamkan gitu. Maka itu dari guru kita kembalikan. Maka bahasanya semua kita tahu karena guru kita. Hadisnya jelas, laula murabi ma arabtu rabbi. Jadi kultum yang ke-27 ini
tajalli kolab ini luar biasa kalau kita pahami. Makanya ilmu ini memang ilmu khusus. Gak semua orang bisa memahami. Bagi orang yang menentang ilmu ini, ya berarti dia belum bisa tembus ke alam keilmuan ini. Ketika orang menentang itu sebenarnya wajar. Suatu kewajaran, karena nggak semua yang namanya ilmu tasawuf itu diterima oleh akal manusia. Semua akal manusia, tapi ada takhsis, khususan. Dan ini adalah ilmu wahbiun atau ilmu mauhub, ilmu anugerah. Nah, dan ini juga harus ketemu gurunya. Kalau tidak ketemu guru yang bersilsilah sampai kepada Rasul, pada guru-gurunya nggak bakal ketemu. Makanya luar biasa ya, Jakatorik 165 ya, bukan yang luar biasa Jakatorik, tapi ilmu guru yang kita dapatkan ini luar biasa. Apalagi sampai 7 latoif, 7 latifah. Syekh Nawawi Al-Bantani pun mempopulerkan di dalam kitab beliau itu Sulama Padoil, bahwa di diri manusia itu ada sab'ul lataif, 7 latifah. Dan tajalli kolab ini merupakan yang luar biasa ketika orang di dalam titik-titiknya itu ada 7 titik, 7 tajalli. Kalau dalam ilmu persilatan itu ada cakra. Cakra 1, cakra 2, cakra 3, cakra 4, cakra 5, cakra 6, cakra 7. Itu dunia persilatan. Kalau dalam ilmu tasawuf, khususnya yang diajarkan Syekh Abdurrahman, ada 7 tajalli. Tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli zat, tajalli sifatus subutiyah salabiyah, tajalli sa'ani jami, tajalli nafsi, ya kan? Tajalli sifatun nafsi, dan tajalli kolab yang terakhir. Mudah-mudahan yang disampaikan Jakatorik ini diberikan pemahaman. Sekalipun masyarakat mungkin belum mengenal ilmu ini, dengan adanya diviralkan bahasa-bahasa oleh Jakatorik 165 ini, mudah-mudahan suatu saat nanti ilmu ini akan dibutuhkan oleh seluruh manusia di alam dunia ini. Karena ilmu ini adalah ilmu yang bisa jalan pulang. Karena di Latifah Kolab itu tempat di mana lepasnya ruh kita. Sekali lagi, harus ada gurunya, tanpa gurunya nggak bisa. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa memahami ajaran-ajaran tasawuf. Jadi bagi orang yang belum menerima, jangan ingkar, bahaya. Ingkar kepada aulia itu bahaya. Karena dagingnya aulia Allah itu sumun qatilun, racun yang bisa mematikan. Ketika akal kita nggak nerima, kita taslim. Taslim itu lebih utama, lebih baik. Artinya apa? Kita pasrahkan kepada yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab kalau bahasa tafsirnya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Jakatorik memberikan tema tentang tajalli kolab ini bukan tujuan membongkar rahasia guru, tapi supaya khususnya Murmisi Abdurrahman mengenal apa sih Latifah Kolab itu, yaitu batang tubuh kita, bahwa di diri kita itu udah zuhir batin Muhammad. Itu bagi yang paham. Bagi yang belum paham, skip, jangan komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.